Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam video kali ini kita akan sama-sama melihat daftar perguruan tinggi negeri yang saat ini sedang membuka penerimaan mahasiswa baru khusus untuk jalur SNBP. Nah, berdasarkan daftar yang ada 93 perguruan tinggi negeri yang sedang membuka penerimaan mahasiswa baru khusus untuk jalur SNBP. Ada Universitas Yakuala, ada Universitas Teuku Umar, ada Universitas Negeri Padang, ada Universitas Indonesia, ada ISBI Bandung, kemudian ada Universitas Negeri Semarang, ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sampai dengan Universitas Papua. Semua sedang membuka penerimaan mahasiswa baru khusus untuk jalur SNBP. Nah, tentunya teman-teman akan menjadikan ini sebagai sumber referensi dalam menentukan program studi yang akan dipilih. Kenapa? Karena di setiap perguruan tinggi yang ada di sini, kita bisa melihat jumlah program studi beserta daya tampungnya, plus jumlah peminat pada tahun sebelumnya. Untuk Universitas Yakuala misalnya, jumlah prodi yang membuka penerimaan mahasiswa baru khusus untuk jalur SNBP tahun ini itu ada 77 prodi. Nah, kita coba lihat pendidikan kedokteran hewan. Peminat pendidikan dokter hewan pada tahun 2022 ada 689, sedangkan daya tampungnya hanya 80. Kemudian kita lihat lagi perguruan tinggi lain, misalnya ITB. Kita coba cek salah satu prodi unggulan yang ada di ITB, misalnya Fakultas Teknik Pertambangan. Jumlah peminat pada tahun 2022 ada 907. Sementara daya tampungnya saat ini hanya 146. Artinya hampir 10 kali lipat ya dibandingkan dengan jumlah peminat pada tahun 2022 yang lalu. Kemudian kita akan lihat lagi Universitas Hasanuddin. Kita akan coba cek program studi unggulannya pendidikan kedokteran. Jumlah peminat pada tahun 2022 ada 1673. Sementara daya tampungnya untuk saat ini itu hanya 60. Selanjutnya kita coba cek lagi perguruan tinggi lain. Ada Universitas Gadjah Mada, di mana jumlah program studi yang membuka penerimaan mahasiswa baru untuk jalur SNBP ini ada 91. Kita akan coba lihat salah satu prodi unggulannya kedokteran ya. Ini ada kedokteran. Untuk daya tampung kedokteran tahun ini hanya 54. Sementara jumlah peminat pada tahun 2022 1704. Ya, ini sangat tinggi. Ya, hanya sedikit daya tampungnya, sementara peminatnya hampir berapa puluh kali lipat dibandingkan dengan daya tampung yang disiapkan. Kita coba lihat lagi perguruan tinggi lain. Di sini Universitas Indonesia. Untuk jumlah program studi yang membuka penerimaan mahasiswa baru khusus untuk jalur SNBP tahun ini itu ada 79 program studi. Kita coba cek salah satu program studi unggulan yang ada di UI, misalnya pendidikan dokter. Daya tampungnya hanya 50, hampir sama ya. Kemudian peminatnya itu ada 1242. 50 daya tampung ini hampir sama dengan daya tampung yang ada di UGM untuk kedokteran ya. Nah, setelah melihat daya tampung kemudian jumlah peminat yang ada pada tahun sebelumnya, tentu teman-teman sudah bisa mulai berhitung kira-kira besarnya peluang yang bisa didapatkan, besarnya peluang untuk masuk pada satu program studi itu seperti apa. Jadi saran saya di sini agar teman-teman memperhatikan betul jumlah daya tampung beserta banyaknya peminat pada program studi yang akan teman-teman pilih. Plus, teman-teman juga harus mempersiapkan sejumlah amunisi yang dapat menunjang nilai teman-teman untuk masuk di program studi yang teman-teman pilih. Kenapa? Karena kalau hanya nilai yang teman-teman jadikan sebagai pegangan, maka itu saya yakin akan sangat kurang untuk bisa mendongkrak peluang teman-teman untuk bisa masuk di program studi yang akan teman-teman pilih. Kenapa? Karena satu program studi khusus untuk program studi dengan passing grade tinggi atau program studi unggulan pada satu perguruan tinggi itu jumlah peminatnya ada ribuan, sementara daya tampungnya hanya sedikit. Jadi kalau misalnya teman-teman
tetap tetap bersikukuh untuk memilih program studi kedokteran misalnya yang ada di Universitas Indonesia, maka teman-teman harus siap menyiapkan betul semua amunisi yang teman-teman miliki. Kalau setengah-setengah, saya sarankan lebih baik mundur dan mencari program studi lain yang peluangnya jauh lebih besar. Ya, yang peluangnya jauh lebih besar. Mungkin teman-teman bisa melihat program studi yang jumlah peminatnya sedikit dengan jumlah daya tampung hampir berbanding lurus dengan jumlah peminat pada tahun sebelumnya. Nah, akan lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman mencoba untuk mengambil program studi yang baru dibuka pada perguruan tinggi. Ya, misalnya di Universitas Indonesia ada prodi produksi media. Ini memang diploma 4 tapi prodinya baru. Daya tampungnya ada 25. Kemudian misalnya fisioterapi, diploma 4 juga, daya tampungnya ada 25. Di sini teman-teman bisa bersaing dan saya sangat yakin kalau ada program studi baru seperti ini, kemungkinan jumlah peminatnya masih sedikit. Nah, kalau misalnya program-program studi unggulan seperti kedokteran, kemudian teknik pertambangan yang ada di ITB, itu saya tidak yakin jumlah peminatnya tahun ini itu mengalami penurunan. Pasti akan mengalami penambahan atau bertambah jumlah peminatnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman mengakses halaman sidata ptn.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id untuk melihat daftar perguruan tinggi serta daftar program studi beserta jumlah peminat dan daya tampung yang tersedia pada saat ini. Agar teman-teman bisa menentukan pilihannya dengan tepat sehingga teman-teman nanti bisa bersaing di sana dan mampu meraih satu kursi di prodi atau perguruan tinggi yang menjadi favorit teman-teman nantinya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhirin ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya dosen swasta. Terima kasih.